Kender TV. Ketawa tanpa khawatir. Yeay, akhirnya kita balik lagi. Yeay, lama kita nggak bikin video. Lama banget. Dua bulanan lebih. 2 bulanan lebih lah ya. Itu Iya. kan kita bikin sekali 2, 3 gitu kan. Ya, enggak dari terakhir, pokoknya dari terakhir rilisnya itu. Ini kita perlu debatin dulu kan ini? Enggak, semua perlu didebat. Jangan apa-apa semua didebat lah. Ngomong-ngomong enak kena COVID. COVID itu tidak ada yo. Aku di COVID kan. Kalau di COVID. Yang ada tuh vaksin. Tuh, ada itu. COVID itu nggak ada, adanya vaksin. Tahu nggak yang nyantai. Waduh ini sebenarnya jangan aku bahas ya, tapi Bah. ini aku tuh jadi tuh kena COVID itu 4 hari setelah vaksin. 4 hari setelah vaksin. Jadi itu bukan bukan kipi. Karena kipinya Sinovac itu adalah Sinovac ya? Itu cuman kemeng tuh orang rata-rata. Hari pertama kemeng, hari kedua mulai jarum sebadan, hari ketiga demam, keempat demam, minum obat. Akhirnya aku konsul ke Halodoc, hari keempat kelima akhirnya beli obat, habis itu minum obat, udah demamnya udah hilang. Oke, demam udah hilang. Udah jarum badan ini sudah berkurang, demam juga sudah hilang, terbitlah anosmia, tidak bisa mencium bau. Aduh. Terus? Habis itu feeling udah mulai nggak enak ya kan. Pokoknya itu dari hari kedua itu tuh udah badan udah mulai kayaknya kipinya tuh nggak kayak gini deh, ya kan? Karena Sinovac lah ya, palingnya. Karena kan vaksin rakyat ya. Ya. Jadi kan akhirnya udah aku pakai masker. Untungnya adalah memang sadar diri lah ya kan, karena aku masih sama anak-anak juga pakai masker. Sampai akhirnya aku ngerasa wah ini kayaknya ini nggak beres nih. Vaksin. PCR lah aku. PCR ternyata positif dan ya sudah isoman habis itu. Enak. Ngelapor ke situ-situ lah ya, akhirnya tidak Situ-situ mana? ya ke sana lah ya, yang berwenang tidak ditanggepin. Tidak ada tanggapan sama sekali. Aku dibiarkan berjuang sendiri. Iya, terus. Akhirnya ya udah cari oximeter sendiri, konsul sama temen dokter sendiri, beli obat sendiri. Ya sudah. Dan aku bertahan sampai sekarang. I survive. Battle Royale. Berasa Battle Royale sekarang itu. Kamu kan berarti kan secara legal kan kamu tes PCR tuh, berarti positif. Sorry, dan aku PCR mandiri ya. Aku dan 2 anakku PCR mandiri. Nggak BNI, nggak BRI. No. Oke. BCA, swasta, bayar sendiri. 850.000 Satu orang. kali 3. Tambah istri aku antigen. Masih murah itu. Masih murah. Buat yang kaya itu murah. Itu karena pengalaman COVID-nya seperti jadi nggak sampai nular sama teman-teman sama. Enggak, untungnya anak-anak juga enggak, istri juga enggak. Satu rumah mertua juga sama adiknya istri juga alhamdulillah negatif. Negatif semua. Cuman aku yang positif alhamdulillahnya. Aku tuh kehilangan penciuman. Itu pas kemarin waktu cuaca baru nggak bersahabat loh. Pagi, siang panas, sore jam 4 hujan. Aku pikir demam biasa. Demam biasa dan aku pikir tuh hanya flu lah. Pikiranku ya kalau udah flu kan ada virusnya tuh. Yoi. Kalau di tes PCR pasti
positif kan gitu kan Mungkin, pikiranku ya. Pikiran orang awam ya. Orang awam. Aku tidak memutuskan BCA. Oke. Tapi indera penciumanku hilang. Demam dulu, indera penciuman hilang. Tetap kemana-mana dong aku dong. Tetapi membatasi yuk. Misalnya nih, kalau aku berangkat kantor nih, nunggu yang orang kantor pulang dulu semua tuh. Oke. Nah baru aku masuk, gitu kan, pakai masker. Tapi terus, kamu berapa hari tuh Indra? Aku soalnya 3 hari udah balik lagi tuh. Wah, aku lama banget. Sampai seminggu, kan dia 10 hari tuh. 10 hari tambah seminggu berarti 17 hari. Hidung aku tuh nggak beres. Jadi nyium nggak bisa, tapi ngerasa masih bisa. Jadi Yang manis, pahit masih bisa lah ya. makanan masih kerasa semuanya. Masih kerasa ya. Cuma nyium ya nggak bisa. pencium aja ya. Nah, makanya 3 hari itu terus kok nge-vape rada enak gitu. Waktu yang awal mula penciuman hilang, nge-vape tuh wah nggak ada enak sama sekali. Nah, iya. Nggak ada aroma, nggak ada aroma. Akhirnya kalau udah 3 hari, cuman bermodalkan obat dari racian apotek dan Dewara, ya kan? Aku setiap pagi harus menyembah Dewara, jadinya terus 3 hari itu toh. Karena mungkin ya kok cuma 3 hari, mungkin aku Karena udah vaksin. Udah 2 kali. Udah 2 kali. Jadi memang sebenarnya itu vaksin itu tidak bikin kebal, tapi bikin gejalanya itu, resikonya itu lebih kecil. Nah itu kenapa sekarang kan pemerintah itu lagi kenceng-kencengnya nih ngevaksin orang-orang nih gitu. Walaupun sebenarnya ya aku dulu awalnya mama aku tuh nggak mau divaksin. Karena salahku sebenarnya. Kenapa? Jadi pada saat ada wacana mau ada vaksin, aku bilang wah ini vaksin ini bahaya nih. Bayangin coba ya, bayangin coba ya. Orang ngebikin vaksin kayak vaksin polio, apa semuanya, itu butuh riset puluhan tahun. Sampai dapat satu vaksin yang tepat, yang bisa digunakan aman dan gitu. tidak beresiko. Yoi. Nah terus aku mikir ini vaksin nggak nyampe 5 tahun, nggak nyampe setahun dibikin. Gitu. Kita nggak tahu nih, ini jangka panjangnya nih jadi kayak gimana nih? Iya. Iya dong. Iya. Sampai akhirnya, wah kayaknya memang semua orang harus vaksin. Tapi untung sadar. Terus mama aku masih takut nih gara-gara omongan aku. Dia bukannya nggak percaya COVID, nggak percaya vaksin itu enggak. Ya salahku sendiri ngomong kayak gitu tuh loh. Karena bahaya kamu menginformasikan. Iya, gitu. karena kan ya pemikiran aku yang so SJW ya. Tapi masuk akal kok. Iya, karena memang sebenarnya itu masuk akal gitu loh. Tapi tuh ya nggak gitu juga gitu kan. Akhirnya pas ada vaksin yang 65 tahun ke atas harus divaksin. Aku nelfon, "Ma, udah vaksin belum?" "Belum, Mama, takut gini-gini." "Udah, nggak apa-apa, vaksin aja." "Ya soalnya kemarin kata Yo kan kayak begini-gini." Nggak apa-apa mah, vaksin aja. Vaksin itu jadi bikin kita lebih aman. Yang namanya resiko pasti tetap ada gitu. Lagian kalau nggak vaksin nanti susah loh mau pergi kemana-mana, mau ketemu cucu. Kena COVID nggak? Nggak, alhamdulillah nggak. Sampai sekarang? Mau ketemu cucu nanti susah loh, yakin lah. Nanti pasti vaksin ini jadi surat sakti nih gitu. Ternyata bener jadi surat sakti. Karena waktu kita kemarin coba take video di Kendir ini, di Brengsek ini, kemarin kan kita sempat membahas bahwa ini vaksin nih arahnya mau dijadikan surat sakti nih. Iya. Yang mau penerbangan, mau traveling, naik pesawat gitu kan. Syarat apa? Kalau dulu kan surat sakti itu ini antibody PCR ya, surat sakti yang sampai dipalsuin. Nah terus aku kayak ini bisa jadi surat sakti loh mah. Nah, ya kemungkinan nanti ini bakal jadi syarat apa-apa deh. Gitu. Dan akhirnya ternyata setelah beberapa bulan kemudian bener. Karena udah kelihatan banget arahnya ke situ. Kalau mau ngejar vaksin mah ke situ aja. Sekarang makanya untungnya kemarin itu masih susah, orang masih susah vaksin. Pemerintah masih jemput bola nih. Iya, jor-joran.
Sekarang kan udah jadi klaster tuh. Sekarang mau masuk mall juga mesti Iya, nunjukin surat vaksin. Masuk mall surat vaksin. Harusnya malah ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan kalau misalnya mau ngelamar itu menyertakan surat keterangan vaksin. Kayak gitu. Iya. Terus juga nggak tahu nikah mungkin juga harus pakai surat vaksin juga ya nggak sih? Beneran. Nggak tahu. SIM harus pakai SIM vaksin. pakai vaksin. Nanti mungkin nikah juga harus pakai surat vaksin. Matilah nikah tambah susah. Nggak kayak gitu ya, nikah udah susah ya. Curhat ya. Istrinya Rio curhat ya istrinya. Enggak, lo aku kan udah. Oh, udah. Kue sing urung gitu. Susah apanya? Lais ge. Kebobolan, tanggung jawab nikah, mangel dan dia surat vaksin. Rasa nganu, kowe harus tanggung jawab. Ra iso Pak. Lah piye aku tanggung jawab ki lho, kowe ora gelem vaksin. Epic sih. Bisa loh. Bisa. Hati-hati kayak gitu ya kan. Kejadian gitu bisa epic. Iya. Piye ki Mas? Kita ora tanggung jawab. Aku ki tanggung jawab, Dek. Tapi salahmu ora vaksin. Bisa jadi alasannya. Ya, berarti Apa salahku? Ora. Berarti ini, Sal, kamu kan belum nikah juga nih. Kita cari cewek yang belum vaksin nih. Yang anti vaksin. Ya gitu, anti vaksin. Pokoknya di luar negeri jangan mau vaksin. Ya. Bakso. Enggak lah. Vaksin itu kan wajib dan harus ya. Makanya dan sekarang pun pemerintah ini mulai susah lagi nih. Kayak buat vaksin, buat di mana, mulai susah nih. Susah Ya. emang. Lebih gampang nyari balihonya PM ya nggak ya daripada nyari. Masuknya berisinya ke situ ya berarti ya. PM ini siapa dulu? PM banyak loh. Karena Indonesia nggak punya perdana menteri. Perdana Menteri nggak ada, ini loh. Putri maknya ini loh. Lagian itu banyak banget loh itu sekarang tuh yang bahas-bahas jadi meme sampai bulan sampai. Waduh, itu nggak tahu. Enggak, masalahnya gimana? Kan mungkin ini ya, aku mungkin punya pemikiran lain nih yuk. Apa? Pemikiran lain tentang baliho tersebut. Apa tuh? Mau tanya dulu nih, apa yang salah dari baliho tersebut gitu? Nggak ada yang salah. Menurut aku loh nggak ada yang salah. Terus? Ya nggak ada yang salah. Cuma Nah, ini yang ditunggu nih. Yuk ditata dulu bahasanya yuk. Ya. ini kan Kalau kameramen lihat di depan ada tukang bakso. pada saat ini kan sambil mikir gimana nih Ya. lo ngomongnya yang aman. Cuman maksudnya kayak gini loh. Baliho itu gunanya buat apa sih? Loh, aku tanya dulu. Baliho itu tuh buat apa? Tujuannya? Jawabannya itu bisa macam-macam. Apa tuh? Tergantung siapa yang pasang baliho. Kalau kamu tanya baliho, menurutmu baliho itu buat apa gitu kan? Enggak, baliho yang lagi rame diomongin ini tuh itu tuh tujuannya buat apa? Karena kalau yang di situ yang aku lihat kan ada 2024. Aku nggak tahu ada apa sih. Oh, emang ada tahunnya? 2024 tuh emang ada apa sih? Wah, aku nggak tahu kalau 2024 itu ada apa. Karena ya nggak tahu ya. Yang setahu aku nih 2024 itu kan ada pilpres. Oke. Iya nggak? Oke. Itu pun kalau ada. Tapi kayaknya tetap ada lah ya. Kemarin aja tetap jalan kok Tetap walaupun lah. pandemi lagi tinggi. Tetap itu. Tapi memang- masalahnya ini kan sekarang ini rakyat kita kan juga lagi mati-matian untuk berjuang hidup nih, ya nggak? Yang nggak tahu ya, mungkin banyak juga yang kan banyak tuh SJW yang nge-tweet tuh daripada untuk Pasang baliho. kenapa nggak dijadiin CSR aja? Dibantulah rakyat ini banyak yang kelaparan apa semuanya gitu. Karena apa gunanya? Ini kan yang aku tahu ya secara awam ya. Apa gunanya kita bakal ada pemilu kalau rakyatnya nanti nggak ada? Wah. Pada nggak kuat semua sampai 2024 nih loh. TPS-nya ada berapa? Ada 10 orang.
rakyatnya udah nggak ada. Satu RT 10 orang. Gitu loh. Itu kalau secara awamnya gitu kan. Kalau aku malah mau ngusulin tuh sebenarnya. Apa tuh? Nanggung baliho, Bos. Jadi Kita bermain seperti brand-brand clothing wah ya. sih. Bikin stiker kecil gitu tulisan. Stiker slap ya di mana-mana. Stiker ya. slap di mana-mana. Lampu merah ketok gitu. Asik ya, kan? gitu loh. Asik, aku membayangkan itu asik di box telepon gitu kan, asik kan. Sorry. Udah nggak ada lagi box telepon di Indonesia ini kayaknya. Apa ya? Iya kan Sal? Udah nggak ada. Pernah lihat telepon umum? Bukan telepon umum. Yang apa box sih telepon namanya? itu otomatis kan telepon umum. Box teleponnya wartel. Wartel juga udah nggak ada. Yang di pojokan tuh loh, yang diatur biasanya dibuka terus diatur banyak kabelnya itu apa? Box telepon apa? Box listrik gitu. Apa tuh? Apa tuh? Box listrik Itu apa? apa ya namanya? Iya. Ya kayak gitu-gitu lah. Iya. Gitu. Trafo. Tekek. Matamu terapa. Sapa sing gelap ngono. Nah, itu dibikin apa ya istilahnya apa itu? Ngepop culture apa dibikin gitu-gitu aja. Stiker slap gitu, iya. Karena kemarin aku coba nge-tweet nih di Twitter gitu kan. Apa sih yang kalian permasalahin dengan baliho tersebut gitu loh. Dibayar, balihonya dibayar. Uangnya dari mana juga Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang Apalagi tahu. kita tahu duitnya dari mana ya. Nah, apakah itu dari APBN? Nah, kan itu bisa diusut dan lain sebagainya lah untuk masalah uang. Iya. Terus begini, maksudnya adalah kalau baliho itu mungkin dipasangkan di depan rumahmu baru boleh ini lah, protes lah, ngapain? Kalaupun di rumahnya ada ini, Enggak, maksudnya di rumahmu gitu loh, ada balihonya gitu loh. ya kalau di orang partai. Rumahmu, bukan orang partainya. Oh, Gitu, iya. ibaratnya. Makanya kan maksud aku tuh kayak gini loh. Aku juga nggak permasalahkan itu sumber uangnya dari mana gitu. Maksudnya kan SJW tadi kan iya, yang ngomong maksudnya daripada apa nggak baik karena buat branding itu justru bisa mengangkat elektabilitas ya nggak ya? Iya Kalau sih. misalnya kita ngomongin branding loh ya, branding diri loh ya. Karena aku pun nggak setuju dengan kemarin Bang Panji nih. Bang Panji dia ngomong baliho tuh nggak fungsi untuk branding diri gitu. Karena bisa aja niru ke politikus ini yang makan isu gitu kan, isu. Aku pikir sih apa bedanya sama youtuber yang lain? Iya kan? Karena bukan yang menurut aku sangat efektif. Ya kalau baliho karena masih banyak rakyat kita yang Naik motor. maksudnya yang di jalan lihat baliho gitu. Nah, Maksudnya gitu. Ya. Jadi untuk branding buat branding nggak mungkin baliho itu nggak berfungsi. efektif, Bahkan kalau misalnya aku naruh muka aku di baliho sebanyak itu seminggu aja aku taruh tuh nggak sampai sebulan ya. Itu pasti semua orang nanti bakal tahu tuh loh. Iya kan? Iya. Kan sepenting itu makanya yang aku permasalahan yang dibahas orang ini adalah kalau memang itu mau meningkatkan elektabilitas kah atau cuma untuk menjual brand seseorangnya ya kan? Itu bukannya lebih baik misalnya kayak CSR ngebantu orang-orang yang banyak bantuan, yang butuh bantuan tuh loh. Masa kalah sama Atta Halilintar? Atta Halilintar aja dia ngasih langsung ya kan kemana-mana, walaupun itu juga jadi konten loh. Jadikan konten. Aku udah bisa bayangin sih. Misalnya aku nih yang jadi politikus nih. Aku bikin baliho nih. Oke. Ada misalnya kamu jadi Dom jangan bikin baliho lah, kamu bikin CSR gitu. Aku bikin CSR nih. Dimediakan nggak CSR-nya tuh? Jadi mediakan dong. Masih ada nggak omong? Oh ya bagus ya, kasih bantuan gitu. Tapi ada nggak yang berpendapat bahwa anjing ini pencitraan nih? Nah itu. Gini nih loh. Maksudnya adalah daripada ada itu kan pasti tetap ada pro kontra. Iya. Sekalian aja menurut gua. Gini loh. Pada saat hanya masang baliho, orang semuanya banyaknya adalah mayoritasnya adalah negatif. Mayoritas loh. Betul. Oke? Betul. Mayoritas. Betul. Tapi pada saat kita branding, kita
apa namanya membantu ya kan, langsung turun ke akarnya itu ya kan, dengan dimasukkan ke satu media ya kan, yang negatif itu bakal tetap ada. Ya benar. Tapi yang positif juga jadi banyak. Ada juga. Lebih banyak malah. Kalau daripada Atta tuh loh, sempat aja ada partai yang ngajak dia, yakin aku jadi dia anggota DPR. Siapa Atta? Dia udah ngebantu banyak orang loh. Gak usah jadi anggota DPR dia. Udah punya apa sih dia? Punya sepak bola apa dia? Udah punya klub, iya. Ya klub apa tuh namanya tuh? Yang di Cilegon itu dia bukan? Di Cilegon itu Raffi. Ya Ya apalah itulah. Yang kayak begitu. Maksudnya kalau kita ngomong sekarang elektabilitas loh. Kalau kita ngomong sekarang personal branding, itu justru malah bagus banget gitu loh. Ada langsung turun ya. Iya, karena kan pada saatnya yang mau dijual lagi itu adalah pada saat aku di atas, ingat kalian yang di bawah. Kenapa nggak pada saat kita sama-sama di bawah, aku naik ke atas, kalian tetap di bawah? Tapi mungkin gini ya. Tim kreatifnya PM tadi. Dia mungkin belajar dari yang lag. Oke. Belajar dari falsafah berita jelek. Good news. Bad news is a good news. Yes. Karena kalau nggak misalnya gini, ini pasti udah tahu dong resiko-resikonya. Iya. Menurutku orang yang membahas ini terbawa arus bola api yang harus membahas dia memunculkan nama PM ini. Bener nggak sih? Jadinya apa sih itu loh baliho yang banyak? Baliho siapa? PM ke siapa? Jadinya kan orang bertanya-tanya gitu-gitu. Bener. Memang jadinya naik. Iya. Tapi kan akhirnya kan itu jadinya kayak bakar duit aja. Iya nggak? Iya nggak sih? Karena kan kita mikirnya pada saat kita ngebayar sesuatu, kita ngeluarin duit, kita harus dapat feedback dong. Kalau feedbacknya negatif buat apa? Iya nggak? Itu kayak misalnya, udahlah, Ibu. Pecat ya. Tim kreatifnya. hire kita ya Pak. Bisa. Atau mau jadi bintang tamu di sini? No problem. Aku bayangin gini sih. Faisal bapaknya, tajir nih. Terus dia tuh kayak traveling kemana-mana gitu, story gitu. Ada nih teman-teman RT-nya ngapain sih traveling gitu, mendingan buat ini sumbangin ke tetangga-tetangganya gitu nggak sih? Bedanya di mana? Karena dia tidak ada tujuan goalsnya dia cuma pengen senang-senang aja, tidak ada goals besarnya itu. Pengen senang-senang goalsnya. Itu kan buat pribadi. Iya kan buat pribadi. Iya. Kita kan nggak perlu feedback dari orang untuk senang buat diri sendiri ya kan. Nah kalau ini kan beda. Masa cuman pengen kayak wah lagi pengen bakar duit nih gitu. Tapi menurutku itu menunjukkan sesuatu yang bagus sih. Kalau Rio pengennya dipecat tim kreatifnya, kalau saya malah memuji tim kreatifnya. Kenapa? Memuji aja, karena itu bagus. Oh iya. Taktiknya bagus aja udah. Iya, aku juga bilang itu kalau untuk memperkenalkan itu nggak jelek loh untuk memperkenalkan. Kita ngomong masalah feedbacknya tuh loh. Oke. Ya itu kan intinya masalahnya tuh di feedbacknya. Apa yang pengen didapat pada saat kita ngeluarin duit segini dengan baliho segitu banyak, apa yang pengen kita dapat lah. Kalau cuma dapatnya gitu doang ya akhirnya kan lebih menurunkan lagi. Ya nggak? Habis itu pakai taktik-taktik lain Bu. Itu tadi taktiknya brain clotting. Betul. asal kan itu semua kan ya namanya ini kita kan hanya opini kan. Kita cuma menyampaikan apa yang kita rasakan. Yang penting kan sudah disampaikan, mic juga nggak mati ya kan. Sama satu lagi yuk. Apa betul? Karena kemarin kegelisahanku nggak tentang masalah baliho, tentang orang yang berkomentar aja. Jokes parodi tentang tukang bakso di depan rumah. Ketika memparodikan
Mbak PM, ya kan, beserta partainya. Itu relate-nya, jokes-nya harusnya di Orde Baru. Kenapa bisa sampai tukang bakso segala diikuti-ikuti? Iya, karena kan sekarang biasanya kayak gitu tuh cuma narkoba ya. Pengalaman kan? Kalau politik langsung jemput rumah. Karena kalau di politik senjatanya kan pasti UU ITE. Iya. ITE. Ini bisa nih. Enggak tukang Dikenain UU ITE. enggak tukang bakso. Makanya aku bikin kamu kontra, aku pro yo gitu. Ya, nggak apa-apa sih. Toh juga kalau memang kena UU ITE, ya semuanya juga banyak ini channel orang-orang. Termasuk kameramen juga. Awas kalian semua. Tak seret. Ini aku cuma ngikutin skrip.